Jreng ujian akhir statistika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir statistika semester 3 Prodi Psikologi Islam Kampus IAIN Kediri. Matematika ilmu yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfandazzi Tamami dengan NIM 23104037 Prodi Psikologi Islam Kampus IAIN Kediri. Seperti yang sudah saya katakan di awal, video ini terbuat karena untuk memenuhi ujian akhir semester 3 mata kuliah statistika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dua materi. Yang pertama adalah materi ini, yang kedua materi ini. Zoom sedikit, terus kita bahas. Oke, kita sudah ada di dalam data yang mau kita bedah ya kawan-kawan. Sini sudah terlihat bahwasanya kita akan membahas untuk yang pertama adalah independent sampel. Sini kita yang pertama itu identifikasi variabel. Bisa dilihat di layar. Di sini saya menggunakan variabel bebas atau X, yaitu suasana belajar tenang di kelas, di antara tenang atau bising. Untuk variabel terikat atau variabel Y, itu saya menggunakan kondisi ruang kelas. Bisa dilihat bentuk layout datanya pada layar teman-teman masing-masing. Dalam sini kita mengambil judul penelitian, yaitu perbedaan kondisi ruang kelas antara tenang dan bising. Teknik analisis memakai teknik uji T karena masih menggunakan dua variabel. Oke, langsung kita ke tabel independent test. Bisa dilihat teman-teman, tabel dengan jumlah subjek 15 dengan banyaknya angka. Di situ ada Y1, Y2, Y1 kuadrat dan Y2 kuadrat. Yang di sini sudah ada sigma atau total daripada setiap kolom yang ada pada tabel yang bisa dilihat oleh teman-teman di layar. Untuk rumusnya itu ada S1 kuadrat itu sama dengan N itu adalah subjek atau ini bisa dilihat ya, yang kuning ini, dikali dengan sigma Y1 kuadrat. Sigma itu apa? Adalah jumlah daripada Y1 kuadrat atau yang ini. Nah, atau yang ini dikurangi dengan sigma Y1. Nah, sigma Y1 ini dikuadratkan per N2 dikali N2 min 1. Nah, dilihat di sini teman-teman. Wah, hasilnya, hasil akhir itu ketemu 494 per 210 sama dengan 2,35. Pun demikian pada S2 kuadrat itu sama rumusnya. Sama. Langsung kita ke hasilnya, yaitu ketemu hasil 794 per 210 sama dengan 3,78. Lalu setelah kita ketemu dengan S1 kuadrat dan S2 kuadrat, kita bertemu dengan SP. Sama dengan, rumusnya ini lumayan sulit teman-teman, jadi mohon diperhatikan. Bahwasanya akar daripada N-1 dikali S2 ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat per N1 ini teman-teman ditambah N2 dikurangi 2 dan ketemu hasilnya. Hasil akhir itu adalah akar 95,76 per 28 atau
Yang lebih disederhanakan lagi adalah 1,84. Bisa dilihat teman-teman. Yang kedua itu adalah SY1. SY1 bar min SY2 bar. Sama dengan, bisa dilihat rumusnya seperti ini kawan-kawan. Sama dengan 1,84 dikali akar 1/5 ditambah akar 1/5. Pada akhir perhitungannya itu ada di 0,62. Kemudian kita cari T. T itu apa sih rumusnya? Yaitu Y1 bar dikurangi Y2 bar. Bisa dilihat di sini per SY1 bar dikurangi SY2 bar. Nah, lihat angkanya ada di 13,26 dikurangi 13,06 sama dengan 0,2 per 0,62 sama dengan untuk hasil akhirnya ada di 0,32. Nah, setelah kita ketemu dengan beberapa angka-angka tadi, ini teman-teman, kita menuju ke uji hipotesis. Jika H0 itu lebih kecil daripada R alpha, itu artinya tidak ada perbedaan. Sedang kalau H0 itu lebih besar daripada R alpha, itu ada perbedaan. Kita lihat pada tingkat signifikasi. T alpha sama dengan 0,05 atau bisa disebut 5% untuk toleransinya. Yang ketiga, derajat kebebasan itu ada di 28. Dan nilai T hitung ini diambil dari sini tadi, ini itu ada di 0,32. Dan pada T tabel atau T alpha itu ada di 2,048. Pada keputusan uji T hitung lebih besar. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Kemungkinan yang kedua adalah T hitung itu lebih kecil daripada T tabel, maka H0 itu diterima. Jadi perbandingan T hitung sama dengan 0,32 kurang dari T tabel sama dengan 2,048, maka H0 diterima. Maka kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada kondisi ruang kelas antara tenang dan bising. Bisa dilihat di sini grafik skaternya. Bisa dilihat dari uji T independen yang dilakukan untuk menguji perbedaan tingkat kondisi ruang kelas antara tenang dan bising, di mana hal itu yang berpengaruh dalam proses pembelajaran di kampus, diperoleh nilai T sama dengan 0,32. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kondisi ruang kelas antara tenang dan bising. Membandingkan nilai T diperoleh dengan nilai T tabel pada tingkat signifikan 0,05 atau bisa disebut 5%, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi ruang kelas yang tenang dan yang bising. Yang terakhir, itu kita menghitung efek Zeiss. Rumusnya apa? Rumusnya bisa dilihat di layar teman-teman. Ada D sama dengan Y bar 1 kurangi Y bar 2 per SP sama dengan 13,26 dikurangi 13,06 per 1,84. Ketemunya adalah 0,10. Oke, kita akan menuju ke pembahasan kedua pada video kali ini. Untuk pembahasan kedua bisa teman-teman lihat itu ada di dependent sample.
Yang bisa kita lihat pada identifikasi variabel itu saya menggunakan variabel bebas atau variabel X, yaitu frekuensi penggunaan fasilitas. Untuk variabel yang terikat atau variabel Y itu durasi penggunaan fasilitas. Untuk layout datanya bisa dilihat teman-teman, seperti ini layout datanya. Untuk S itu subjek, bisa dilihat sendiri. Nah, ada 30 subjek di sini. Dan setelah kita bisa melihat layout datanya seperti ini, maka kita akan melihat judul. Judul di sini adalah hubungan antara frekuensi penggunaan fasilitas dengan durasi penggunaan fasilitas. Hipotesisnya, ada hubungan antara frekuensi penggunaan fasilitas dengan durasi penggunaan fasilitas. Mari kita ke bentuk scatter plot seperti ini. Bisa dilihat teman-teman. Oke. Kemudian kita analisis data. Yang pertama, di sini bisa dilihat bahwasanya ada rumus R, X, Y sama dengan N dikali sigma dari X, Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar daripada N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Sini bisa dilihat teman-teman, bahwasanya hasil akhir itu bisa dilihat di sini adalah 0,697. Kemudian setelah kita ada di fase ini, kemudian langkah berikutnya kita ada di uji hipotesis dengan T. T sama dengan R akar N min 2 per 1 min R kuadrat. Sama dengan R di sini diambil dari sini tadi, yaitu 0,697. Bisa dilihat hasil akhirnya itu ada di angka 2,2359. Untuk yang langkah berikutnya itu pada aturan uji hipotesis. Jika H0 jika kurang dari atau sama dengan R alfa atau H0 jika lebih dari R alfa, maka H0 sama dengan hipotesis nihil. Atau juga bisa HO itu sama dengan hipotesis alternatif. Untuk yang langkah berikutnya, kita tentukan taraf signifikan, patokan DF. DF sama dengan N min 2. N itu adalah jumlah subjek di awal tadi pada tabel tadi. 30 dikurangi 2 sama dengan jelas 28. 28 maksud saya. Taraf signifikan 1% atau 0,01 sama dengan 0,4629. Taraf signifikan itu sampai pada 5% atau 0,05 sama dengan 0,3610. Jadi R hitung sama dengan 0,697 kurang dari R tabel sama dengan 0,4629. Kesimpulannya, artinya rejected HO jika R hitung sama dengan 0,697 kurang dari R tabel atau R alfa itu sama dengan 0,4629 dengan taraf signifikan 0,01 atau 1% menggunakan direct
proporsional karena lebih ketat. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara frekuensi penggunaan fasilitas dengan durasi penggunaan fasilitas. Untuk yang langkah berikutnya ada pada sumbangan efektif. R kuadrat sama dengan 0,697 kuadrat. Sama dengan 0,44858% atau 0,48%. X menyumbang 0,48% ke Y dan Y 99,64% lainnya disumbangkan ke variabel lain. Untuk yang terakhir, ini ada pada efek Zeiss, yaitu R kuadrat itu sama dengan 0,697 kuadrat atau 0,4858. Dengan kata lain, efek X ke Y ini sangatlah kecil. Demikianlah penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Alvan Dazi Tamami, mahasiswa semester 3 Psikologi Islam, kampus IAIN Kediri. Dikarenakan saya tadi lupa salam penutup, maka salam penutupnya ada di belakang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe, guys.